Salam sehat Bapak Ibu dosen, para asdos dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Vincent dengan NPM 20071084 beserta dengan teman saya yakni ada Metodius Renaldi Fasti Valentino dan Sri Mahaga Makrop. Kami mengangkat objek wisata yakni adalah wisata alam Gunung Bromo dengan moto kami yakni adalah keindahan untuk semua. Jadi, pertama-tama, Gunung Bromo terdapat pada Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur. Gunung Bromo merupakan salah satu pusat wilayah dari agama Hindu terbesar di Indonesia. Masyarakat asli dari Gunung Bromo merupakan masyarakat dari suku Tengger. Nah, pada Gunung Bromo itu sendiri memiliki beberapa hal yang menurut kami patut untuk diperhatikan. Salah satunya yakni adalah akses ke atau di Gunung Bromo. Jadi akses ke Gunung Bromo sendiri terdapat beberapa medan perjalanan yang terbilang curam dan juga memiliki beberapa tingkat kebahayaan. Salah satunya seperti akses ke suatu desa untuk pergi Gunung Bromo di mana terdapat jurang di sebelah jalannya. Hal ini tentunya patut untuk kita perhatikan dan tentunya perlu untuk kita pikirkan solusinya. Dan juga jalan di Gunung Bromo ataupun tangga-tangga di Gunung Bromo yang juga sudah rusak dan mulai lapuk, sehingga bagi beberapa wisatawan mungkin seperti ibu hamil maupun anak-anak juga akan sangat sulit untuk menaiki Gunung Bromo. Akses ke atau di Gunung Bromo ini patut untuk kita perhatikan. Selanjutnya adalah poin yang perlu kita perhatikan di Gunung Bromo sendiri, yaitu adalah toilet umum. Seperti yang kita tahu, toilet umum ini merupakan masalah yang umum dan sangat banyak kita jumpai. Toilet umum di Gunung Bromo sendiri, beberapa yang dikeluhkan oleh wisatawan yakni adalah seperti kebersihan toilet, air bersih, jumlah toilet yang kurang, dan toilet bagi wisatawan berkebutuhan khusus maupun biaya toilet. Jadi toilet umum di Gunung Bromo ini kami lansir dari Koran Pantura yang dipublikasikan pada tanggal 9 Maret 2020 menyatakan bahwa kebersihan toilet di Gunung Bromo terbilang masih sangat kurang. Air bersih yang didapatkan oleh wisatawan pun juga tidak didapatkan. Jumlah toilet pun juga sangat kurang sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang khususnya bagi kaum hawa. Dan walaupun wisatawan telah membayar masuk pada toilet umum, tetapi wisatawan tidak mendapatkan feedback yang lebih baik pada segi toilet umum. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tempat wisata Gunung Bromo ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Metodius Renaldi Fasti Valentino, NPM 2007100867. Masalah-masalah lain yang bisa diangkat di tempat wisata Gunung Bromo ini adalah tentang kurangnya informasi. Informasi-informasi yang kurang tersebut adalah seperti suhu terendah yang dapat dicapai itu berapa, perkiraan cuaca di Gunung Bromo itu setiap harinya bagaimana, lalu medan perjalanan akan seperti apa, perlengkapan apa saja yang disarankan untuk dibawa, terus peringatan untuk wisatawan yang berkebutuhan khusus seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak. Lalu, informasi tentang adat istiadat setempat juga diperlukan untuk diinformasikan kepada wisatawan, agar para wisatawan dapat menghormati tempat wisata tersebut yang sudah memiliki adat istiadat yang patut dilestarikan. Berbagai informasi ini belum memiliki tempat atau belum dapat diinformasikan kepada wisatawan dengan baik dan dengan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan tempat untuk dapat tersampainya segala informasi-informasi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan wisata. Selanjutnya adalah solusi serta pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan beberapa masalah yang kami temukan di tempat wisata Gunung Bromo. Solusi pengembangan pertama yang dapat ditambahkan di tempat wisata Gunung Bromo adalah bangunan utama atau main sentral. Pada main sentral ini nantinya akan menjadi bangunan pusat untuk para wisatawan dan juga untuk beberapa penyewaan. Beberapa fasilitas atau layanan yang terdapat di main sentral yaitu adalah sewa mobil jeep serta peralatan pendakian dan peralatan yang penting-penting
lalu adanya pusat informasi, layanan wisatawan berkebutuhan khusus, pusat kesehatan utama, food court, dan ada juga mini museum yang akan berisi tentang budaya suku Tengger, serta mungkin ada cerita rakyat mengenai Gunung Bromo dan dapat ditambahkan dengan pameran-pameran lain tentang daerah sekitar. Lalu mengapa sewa mobil jeep serta peralatan pendakian itu akan ditempatkan di satu main sentral? Sekarang tempat penyewaan jeep itu terdapat seperti ada banyak toko, jadi tersebar di sebelum Gunung Bromo. Dengan cara itu wisatawan pun akan semakin bingung seperti harus memilih yang mana, dan jaraknya pun cukup tidak dekat dari antara satu toko ke toko lainnya. Dengan adanya bangunan main sentral ini, wisatawan akan hanya sampai ke tempat main sentral ini, lalu bisa memilih tempat jeep mana yang akan digunakan. Jadi wisatawan tidak perlu jalan jauh-jauh atau tidak perlu bingung, karena di sini juga memiliki pusat informasi untuk menanyakan banyak-banyak hal. Untuk sewa mobil jeep, semuanya dapat terorganisir, semuanya dapat terstruktur dengan baik di bangunan main sentral ini, dengan diberinya aturan, dengan diberinya harga yang masuk akal, wisatawan pun akan merasa nyaman. Untuk mobil jeep dan peralatan pendakian juga dapat dilakukan pengecekan secara berkala oleh para ahli. Dengan adanya pengecekan secara berkala ini, menambah nilai jual bagi penyewaan mobil jeep serta peralatan pendakian. Mengapa bisa begitu? Wisatawan akan merasa lebih nyaman dan aman ketika menggunakan alat atau menaiki jeep yang sudah dicek secara berkala. Dengan adanya misalkan disertifikasi atau diberi bukti bahwa memang peralatan ini sudah dicek secara berkala oleh para ahli, wisatawan merasa lebih nyaman dan merasa lebih aman. Jika wisatawan diberi perbandingan antara tempat penyewaan yang belum memiliki pengecekan berkala dan sudah memiliki pengecekan berkala, sudah pasti wisatawan tersebut akan memilih pengecekan yang sudah ada pengecekan secara berkala. Lalu untuk layanan wisatawan berkebutuhan khusus, contohnya adalah semisal wisatawan memiliki pengidap penyakit asma, atau ada mengidap penyakit seperti mendebu atau ya yang mengganggu pernafasan, maka akan disarankan juga untuk membawa apa ke atas sana seperti tabung oksigen yang kecil, dan akan juga diberi tempat untuk menjual tabung oksigen dan beberapa peralatan-peralatan yang sekiranya butuh untuk beberapa kondisi-kondisi wisatawan. Lalu akan juga menjadi pusat kesehatan utama dan untuk food court. Jadi para wisatawan akan dengan mudah mengisi perut terlebih dahulu sebelum naik ke Gunung Bromo atau menuju ke tempat wisata Gunung Bromo. Berikut adalah salah satu tempat di kaki Gunung Bromo atau sebelum menuju ke Gunung Bromo. Dapat dilihat di tempat ini ada banyak mobil jeep yang pastinya disewakan untuk para wisatawan menaiki atau berjalan ke Gunung Bromo. Nanti, ketika bangunan main sentral ini diwujudkan, maka akan berada di salah satu tempat seperti bisa dilihat di tempat kiri di sebelah rumah-rumah tersebut dapat dijadikan bangunan main sentral. Ini hanya contoh saja dan tidak pasti di sini, namun kami memberi gambaran akan ditempatkan di mana. Lalu di bangunan main sentral itu akan berisi tempat-tempat yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi wisatawan tidak perlu bingung dan jalanan pun akan menjadi lebih rapi karena tidak ada mobil jeep yang parkir di pinggir jalan seperti ini, karena semuanya sudah terorganisir dan semuanya sudah terstruktur dengan baik di bangunan main sentral tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Vincent dan juga Valen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Mahaga Mahrom dengan NPM 2007 10871. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya mengenai beberapa masalah yang berada di daerah wisata Gunung Bromo, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari beberapa masalah tersebut, di mana yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Vincent bahwa toilet umum di kawasan Gunung Bromo bisa dibilang kurang bersih dan kurang layak untuk dipakai karena kebersihannya yang kurang terjaga dan juga masalah
akses toiletnya itu sendiri yang sulit untuk dijumpai atau ditemui. Dan juga karena masalah keterbatasan akses, maka toilet-toilet tersebut tidak banyak yang mengantri dari para pengunjungnya tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mencarikan sebuah solusi di mana di sini kami menemukan solusinya yaitu dengan menggunakan toilet portable, di mana toilet portable ini mempunyai beberapa macam keunggulan, di mana yang pertama itu untuk pemasangannya cukup mudah dan bisa dibilang biaya kosnya itu terbilang murah. Karena di sini bisa dilihat di slide karena bentuknya yang cukup simpel, jadi toilet ini bisa dipindahkan tidak seperti toilet permanen. Toilet portable ini bisa dipindahkan sesuai dengan tempat yang kita mau. Jadi pemasangannya itu bisa dibilang cukup mudah, tidak begitu sulit, dan biaya kosnya juga terbilang murah. Dan untuk keunggulan yang kedua yaitu dapat ditempatkan dengan lebih fleksibel. Jadi karena toilet ini biaya kosnya murah, jadi kita bisa memesan dengan keperluan yang kita inginkan, berapa toilet yang kita ingin beli dan kita ingin tempatkan di mana saja sesuai dengan titik-titik yang sekiranya pengunjung itu bisa menemukan toilet portable ini dengan mudah. Dan yang ketiga, tidak memerlukan saluran air yang kompleks. Karena di sini kami menggunakan toilet portable, tidak menggunakan toilet permanen seperti umumnya, maka untuk saluran airnya itu tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan toilet permanen seperti biasanya. Dan untuk keunggulan yang terakhir yaitu untuk toilet portable ini untuk kebersihannya bisa dibersihkan dengan mudah, tidak seperti toilet permanen seperti biasanya. Karena toilet portable ini menggunakan bahan plastik, jadi untuk cara membersihkannya bisa tergolong mudah. Dan jika toilet portable ini sekiranya sudah tidak layak, ya tidak seperti toilet permanen yang bisa dikatakan harus dibongkar ulang. Toilet portable ini cukup membeli saja yang baru jikalau memang sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, di sini ada tempat parkir di daerah kawasan Gunung Bromonya. Seperti yang dilihat di slide, di sini banyak dijumpai mobil-mobil jeep. Karena di kawasan Gunung Bromo ini daerah medannya tidak memungkinkan untuk mobil-mobil biasa yang kita temui di jalan atau motor-motor yang biasa kita temui di jalan itu bisa melalui medan ini. Jadi untuk para pengunjung yang berdatangan bisa menyewa di main sentral karena di situ ada tempat penyewaan mobil jeep. Karena untuk menaiki atau melewati medan-medan yang di Gunung Bromo ini, para pengunjung tidak diizinkan untuk menggunakan mobil pribadinya. Harus menggunakan mobil jeep untuk untuk tidak memungkinkan karena tidak memungkinkan untuk mobil pribadi melewati atau mengakses medan yang ada di Gunung Bromo ini, karena medan Gunung Bromo ini seperti yang bisa dilihat medannya itu tidak aspal, medannya itu pasir, jadi menggunakan mobil jeep atau motor trail untuk melewati akses ini. Dan yang terakhir ada festival budaya. Sebenarnya festival budaya di Gunung Bromo itu sudah ada seperti musik jazz di Gunung Bromo. Cuma kelompok kami ini ingin menambahkan untuk festival budayanya itu jadi berfokusnya pada budaya suku Tengger, suku yang ada di daerah Gunung Bromo tersebut, dan budaya agama Hindu. Jadi festival musik jazz masih tetap dijalankan, cuma kita ingin menambahkan festival-festival yang
memfokuskan tentang budaya-budaya yang ada di daerah Gunung Bromo tersebut. Seperti contohnya, di sini ada upacara adat Tugel Kuncung dan Tugel Ombak, di mana upacara gunting rambut bagi anak laki-laki atau biasa yang disebut Tugel Kuncung. Dan ada upacara gunting rambut bagi anak perempuan atau yang biasa disebut dengan Tugel Gombak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 7 mengenai wisata alam Gunung Bromo. Terima kasih Ibu Bapak dosen, asisten dosen, dan teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.